dipek kabeh ganteng sugih karepmu dhewe mangane kuwi oke Janaka menek kunir terus tiba-tiba hadir dan mencintai kalian ngono kuwi mangane kalian kesensem mana saulan duwe entek buyar ambiar krungu ora saya ngimpi dukur-dukur tak keplaki engko ya tak jak padu tak antemi engko omongno Mbak Mia ki rek golek bojo sing ganteng iki piye nek ndi le golek. Oke, Mbak Azaku pagi, Mbak Ari Widya Hengki, makasih banyak Miss sekarang mendengarkan sama nyimak. Gracia senang aku disapa Miss Yuni dino iki mau ngimpi apa. Mbak Antika, Mbak Yuni di Indo tambah seger ben. Aan Andrian Jungman hadir Miss. Aurel 102 properti rumah Miss aku mau. Ari Widya pokok love Miss Yuni. Mbak Yuman Nadiro Miss Yuni hadir. Azaku aku baru 3 bulan di majikan baru tiap hari aku dituduh nyuri terus sama nenek rasanya kok capek tak dengar tiap hari orang ngomongnya nenek. Mbak Yuman Nadiro sapa saya dong Miss. Mia Bintang sehat selalu, mamanya Rizal sehat selalu. Mbak Anissa Azhar terima kasih, jangan lewatin saya Miss jari Mbak Yuman. Dianur pagi Miss ku nanti kedatanganmu. Genowo Veva, halo Miss Yuni. Nino, Miss Yuni pucet kalau di Indo, glowing kalau di Hongkong. Piye to karepmu iki? Ziomi Malang, waalaikumsalam. Mbak Yudi, wong aku cuti nggawa gaji 1 bulan tok. Mbak Mia rasa jungkel. Melodi Miss, bahas manuk-manuke sapa sing dibahas? Tak keplak kon kok. Entuk manuk kan dia aku. Oh, lah kok kon bahas manuk ae iki. Bener enggak? Aduh Mbak Ati, cosan Miss sehat sekeluarga. Moza alhamdulillah dapat Miss. Saya sesuai dengan keadaan rumah insya Allah usaha tebas segala pertanian. Mbak Nino sing ganteng sing sugih bukan selera babu. Aku yo gelem Miss laki-laki ganteng sugih tur soleh anak tunggal juga Miss. Waduh. Tapi maratuane jahat gelem wae. Hadir Dusel Miss wadem pol. Jari Mbak Yanti, Bunda Lisa, Miss Yuni apa? Miss aku rong di absen jarine Xiaomi Malang. Safira Ramadhani pagi Miss dari Singapura. Aan Andriani, Adi Rahayu pagi Miss sehat selalu. Christian Arisa marem aku wis disopo. Nino apa kabar hari ini? Jadi celui Hengki kalau Aan Andrian tak sambil ngomong. Biar nyimak video Mbak meteng aku arep cuti kok wedi meteng Miss no. Wahyu. Aduh, cosan Miss belum bisa nyimak live Miss Yuni antri dogi ke dokter ora apa-apa. Iki penipune mesti podo nyimak. Waduh. Wiwin Firdia pagi Nino Hengki hello piye kabare desa-desa Miss? Motonya ada resiko enggak kalau Alipay dijual? Mohon penjelasan pastinya dong. Alipay kan ini data pribadimu. Lah mudol wae kepingin urusan karo money laundry apa piye? Hah? Wis diomongi bola-balik aplikasi ojo didol, aplikasi ojo didol. Nek didol engko momoro di penjara jari sulapan. Mbok yo ojo nemen-nemen lho rek, kowe butuh duwike. Golek duit sing biasa-biasa iso apa ora to? Tak puwadoni apa engko ya. Wong sing telepon lho tibake rek. Aku ora krungu mau ke wong telepon tibake. Waduh, mau panas ah. Saya bentar. Sebentar ya. Oke, Rohma Hidayah Miss Yuni bagaimana caranya ngadepin tetangga yang suka ngatain mandul? Saya penantian 8 tahun belum hamil sampai sekarang nggak berani pulang kampung ikut suami merantau ke luar pulau loh. Nggak usah wedi toh. Mandul enggaknya kan Tuhan. Orang ngomong mandul tapi kan belum tentu mandul juga. Kalau Tuhan sudah kasih nggak ada siapapun yang bisa menghalangimu. Mbak Antika terima kasih. Ade Mbak Rahimah Wakimah waalaikumsalam. Miss piye kabari garangan kae umbuh rong tak goleki jian kae. Ojo dodolan manuk Mbak mengko meteng lho. Arwel apa Arel to? Aril.
Mbuh jenenge 1002 Miss pingin nggeret koper Miss setahun meneh arep jualan gorengan di Indonesia. Salha aja. Waalaikumsalam. Adi Rahayu, kalau SIM HP Miss Yuni aman nggak? Iya, kalau SIMnya dikasih ke anak OS nggak aman. Wedi karepe dhewe. Jangan larek. Data-datamu yo aja dikasihkan uang. Wes, lebih baik dipateni. Nggak ada urusan. Gak usah meneruskan data-data orang. Kok aku gak disenggol Mbak Yanti tak antemi kowe ya. Mbak Jumiati Nasa wes. Ya wes ngono tak sopo kabeh. Oh, biasanya itu kalian cuman tak sopo dilu ngono 15 menit iki mau setengah jam lambeku gacor dhewean. Iya ora? Lambeku gacor dhewean. Ya, saya akan mencoba yang terbaik. Setiap jam 10 saya akan tetap mencoba untuk online, jadi biar kita bisa menyapa dan saling melepas kangen ya, karena posisi saya sendiri ada di Indonesia. Saya masih ada di Indonesia dan suami saya sangat senang sekali tinggal di Indonesia. Jadi kenapa tidak? Karena dulu keluarga saya meminta saya untuk pulang Indonesia. Tapi karena berat ya, di sana punya keluarga, di sini juga punya keluarga. Ya karena Meme sebentar lagi ujian kelulusan SMA, dan dulu kita pernah berjanji kalau Meme pulang mau ujian, detik-detik ujian kita spend time buat Meme. Jadi cari uang itu penting, tapi keluarga juga penting. Takutnya nih uang sudah satu gebok tapi orang yang kita sayangi sudah nggak punya waktu lagi. Itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar sekali. Jadi buat teman-teman, sesuatu yang paling menyedihkan adalah saat kita sudah memiliki uang dan kita kehilangan orang yang kita sayang. Ini terjadi pada saya pribadi. Kenapa saya bisa menguatkan kalian semua? Waktu itu adalah saya jagain ayah saya posisi sakit. Saya jagain ayah saya itu kurang lebih 2 bulan. Jadi ayah saya sakit, saya pulang Indonesia 2 bulan. Dan ayah saya sehat kembali. Setelah beliau sehat, saya minta izin, ayah aku pingin balik lagi ke Hong Kong, boleh nggak? Dan ayahku bilang, boleh, hati-hati aja. Nyampe di Indonesia, di Hong Kong baru 3 hari, ayah saya masuk ICU. Dan saya tanya sama ibu saya, bolehkah saya pulang? Atau bagaimana? Ibu saya bilang, udah nggak apa-apa, kemarin kamu udah nemenin ayahmu selama berbulan-bulan, jadi ayahmu baik-baik saja. Dan setelah 3 hari saya ada di Hong Kong, ayah saya masuk ICU, dan setelah 2 hari ayah saya meninggal dunia. Dan itulah kesedihan anak rantau saat mendengar kabar orang yang paling kita sayang dipanggil Tuhan. Kesedihan yang tidak bisa tidak bisa diungkapkan. Saat orang tua kita meninggal dunia, itu saya tidak bisa menggambarkan seperti apa dan bagaimana luka ya. Saya pernah mengalaminya. Kenapa? Saya tidak pernah marah sama siapapun saat mendengar kabar orang tuanya meninggal dunia. Saya pribadi memberikan mereka ruang dan waktu untuk menenangkan diri mereka sendiri. Karena paham nggak sih Mbak? Karena orang yang disayang meninggal dunia, kita itu pikirannya sudah ngeblank. Saat dapat kabar itu, saya nangis sejadi-jadinya, nggak kerja 1 hari. Di hari keduanya, ibu saya telepon dan mengatakan, bangun, cuci muka, dress up, pekerjaanmu menunggumu. Yang pergi biarlah pergi, tapi kamu harus tetap melanjutkan perjuangan hidup ini. Ayahmu sudah tenang di sana. Jika kamu terus meratapi dan kamu terus menangis, ayahmu juga akan sedih melihatmu. Jadi dari situ saya masih nggak sadar ya, kerja itu gampang baperan. Saya itu kerja itu masih baperan, apalagi di kantor punya masalah. Dan kan tidak semua orang tahu masalah saya, tidak semua orang tahu bahwa ayah saya meninggal. Ya mungkin perusahaan saya tahu, tapi kan teman-teman saya di luar kan saya tidak perlu berteriak-teriak bahwa ayah saya meninggal. Saya gampang sensitif nih, saya gampang ngamuk nih.
Ya saya nggak mungkin ngomong kayak gitu, dan akhirnya seringkali saya terbakar emosi, seringkali saya marah. Akhirnya ibu saya nanya, hidupmu harus terus, yang pergi tetap akan pergi, mau gandolano itu nggak bisa sayang, itu sudah kontrak sama Tuhan, sudah diputus, ayahmu harus pergi dan kamu harus melanjutkan hidupmu, karena kamu nggak mungkin dong ayahmu mati kamu juga mati, kamu punya anak yang harus kamu besarkan, kamu punya tujuan untuk kamu hidup. Akhirnya setelah 3 bulan saya benar-benar bisa bangkit dan bisa melupakan keadaan. Karena luka itu terlalu dalam buat saya mengambil keputusan untuk tidak pulang ke Indonesia sama sekali, Mbak. Jadi karena saya merasa bahwa pulang Indonesia itu sia-sia, jadi ya saya nyuruh meme yang datang ke Hong Kong. Saya sendiri jarang pulang ke Indonesia. Tapi saat saya sudah merasa rindu pengen pulang ke Indonesia di tahun 2019, di akhir tahun ternyata COVID sampai melanda segitunya selama 3 tahun di Hong Kong. Dan saya baru pulang itu sebenarnya baru tahun ini aja. Jadi sudah berapa tahun saya tidak pulang, 7 tahun. 7 tahunan saya itu nggak pulang Indonesia. Jadi saya sangat mengerti sekali buat teman-teman yang saat ini lagi merantau, lagi kangen sama Indonesia, lagi mengharapkan keluarga menyayangi kalian. Itu saya itu sangat memahaminya ya. Karena itu teman-teman, sekali lagi buat kalian yang saat ini masih punya keluarga utuh, bapak ibumu masih ada, telepon mereka dong, tanyakan kabar mereka, apakah mereka baik-baik saja. Sampaikan salam rindu saya pada bapak ibumu. Jangan dibentak-bentak bapak ibumu, karena kalau sudah tidak ada kamu akan menyesal. Dan buat kalian semua yang sudah ditinggalkan bapak ibu kalian, semoga diberikan ketabahan dan hidup ini harus lanjut, karena kamu masih punya tanggung jawab atas dirimu dan keluargamu dan hidupmu. Jadi buat bapak saya, buat ayah saya yang ada di surga saat ini, dan buat ayah-ayah kalian dan ibu-ibu kalian yang sudah dipanggil Tuhan dan yang ada di surga, semoga kita tetap bisa berjuang dan melanjutkan perjalanan hidup kita dengan cara kita, versi kita. Miss, aku nangis, deres Miss, saya kalau lihat kakek langsung brebes Miss, walau di jalan. Jadi sepertinya aku nengok mama aku sembuh, balik 5 hari mama aku meninggal. Kalau bapak meninggal aku masih cuti pas di rumah, udah nih teko Miss. Bener nggak? Ini bukan saya, berarti bukan saya aja yang merasakan ini ya. Ini bukan saya aja yang merasakan ya, sama Miss, ibu bapakku, adik kakak saya semua meninggal tapi belum bisa pulang Indonesia. Ini kata Mbak Nuri ya. Pedihnya itu merinding lah Mbak, merinding banget. Pedihnya itu nggak akan ada yang tahu. Orang yang saat ini ada di luar negeri dan sangat sombong sekali, sangat arogan sekali, mungkin mereka tidak pernah merasakan kehilangan, atau mereka sudah pernah kehilangan tapi mereka menutupin dengan kearoganan. Saya nggak tahu nih, saya jujur saja saya nggak tahu bagaimana dan seperti apa. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa. Hancurnya hati kalau keluarga meninggal dunia. Betul Mbak, aku nggak bisa pulang Miss, aku nek phone ibuku lo Miss, sedino peng 4 peng 5 Miss, karena nek nggak phone dipikir terus. Iya, waalaikumsalam Miss, maaf baru hadir. Nggak apa-apa Mbak, sudah 5 tahun aku belum bisa pulang. Saya juga udah mau 8 tahun Miss belum pulang, karena memang dengan keadaan dan tanggung jawab saya seorang ibu sekaligus ayah Miss. Berarti bukan cuma saya aja yang merasakan kesedihan. Kalau dipikir nih, nah ini pesan satu lagi, kalau dipikir kita yang resmi aja, kalau keluarga kita meninggal dunia, kita nggak bisa langsung pulang. Apalagi kalian ini yang saat ini kabur dari rumah majikan, bukan hanya Hong Kong, dimanapun. Bagaimana jika keluargamu ada yang sakit dan meninggal dunia, kamu nggak bisa pulang? Ini prosesnya panjang kali lebar. Maka dari itu buat teman-teman yang ada di Hong Kong yang kaburan, cepat menyerahkan diri dan pulang Indonesia, cari negara lain untuk bekerja di tempat lain. Jika kalian masih sehat, kalian masih bisa pulang dengan selamat. Bagaimana jika kalian pulang tinggal nama? Apa yang ada dalam pikiran kalian?
Saya nggak bisa berasumsi harus seperti ini, kita hidup itu pasti sehat terus, tidak. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang lain yang ada di Hong Kong, kaburan, dan kalian masih sehat. Jika kalian sudah mengumpulkan uang, kalau bilang cukup, kita selalu kurang, Mbak. Bukan cuma sampean, saya juga. Tapi lebih baik kumpulkan uang, dan buat keluarga yang ada di Indonesia, bijaklah memakai uang saudaramu yang ada di luar negeri, dan gak bisa ngomong saya, dan jangan sampai sakit di perantauan, karena kamu itu sendiri. Sebaik-baiknya temanmu, kamu itu sendiri. Sebaik-baiknya saudaramu, kamu sendiri. Nggak ada yang akan bisa menolong kamu. Jadi buat teman-teman yang saat ini merantau, yang ada di Hong Kong khususnya, yang kaburan, jika uangmu sudah cukup, pulanglah. Ibumu nungguin kamu, ayahmu nungguin kamu. Nah ini baper saya nggak bisa ngomong lagi. Saya sudah nggak bisa ngomong. Dan itu aja dari saya mungkin ya. Saya nggak bisa ngomong nih. Ternyata banyak yang belum pulang juga ini. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman. Saya nggak bisa ngomong nih. Karena kalau kita buru uang memang nggak cukup. Apakah kalian kira saya pulang ini uang saya cukup? Nggak cukup. Tetap nggak cukup, Pak. Tapi ya tetap pulang aja. Memberanikan diri untuk pulang dan mengurangi gaya gengsi saya seperti apa dan bagaimana. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu, dan bye-bye.